Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Hisnia dengan NIM 19160404050. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, jadi apa itu Sistem Pengendalian Manajemen? Jadi, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi pengendalian dalam setiap aktivitas organisasi atau perusahaan dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu mengapa sistem pengendalian manajemen ini diperlukan, yaitu yang pertama kurangnya pengarahan. Jadi, kurangnya pengarahan dari atasan kepada karyawan membuat karyawan itu bingung apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu masalah motivasi. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini mendukung atau mendorong karyawan untuk mempunyai motivasi, berpikir secara positif, dan memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan individu. Jadi setiap individu ini memiliki kekurangannya masing-masing. Jadi dengan adanya sistem pengendalian manajemen tersebut, membuat individu ini lebih bisa melatih skill mereka, melatih kemampuan mereka. Demi apa? Demi mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu apa yang akan terjadi jika sistem pengendalian manajemen tersebut gagal. Yang pertama yaitu tentunya perusahaan akan mengalami kerugian finansial. Nah, sebagai contohnya gini, misalnya seorang karyawan lalai dalam proses produksi sehingga proses produksinya mundur, otomatis perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih. Nah, ini akan membuat perusahaan mengalami kerugian dari segi material. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu rusaknya reputasi. Jadi, kegagalan SPM tersebut juga membuat reputasi perusahaan rusak. Sebagai contoh gini, misalnya perusahaan memiliki tender, nah tender itu harus dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Nah, dengan misalnya karyawan tersebut mungkin tidak termotivasi atau lalai sehingga proyek tersebut menjadi 1 bulan lebih. Nah, jadi otomatis klien akan berpikir, oh perusahaan ini tidak tepat waktu, oh perusahaan ini ternyata begini-begini. Nah, itu yang membuat reputasi perusahaan rusak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegagalan organisasi. Gagalnya bagi organisasi. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini yang tidak terlaksana atau gagal ini membuat kegagalan bagi suatu organisasi karena organisasi dianggap tidak mampu atau kurang mampu dalam mencapai dari tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk menghindari kegagalan SPM. Yang pertama yaitu menghilangkan aktivitas. Di sini yaitu aktivitas-aktivitas yang tidak penting sebaiknya dikurangin untuk mencapai tujuan perusahaan dan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang penting. Misalnya dalam suatu perusahaan itu ada rapat harian setiap 3 hari sekali. Jadi dalam seminggu bisa diadakan 2 kali rapat. Dalam sekali rapat itu mungkin mereka menyediakan biaya untuk rapat tersebut. Jadi untuk mengefektifkan biaya rapat tersebut seharusnya mungkin rapat tersebut bisa diganti dengan 1 minggu sekali gitu. Selanjutnya yaitu otomatisasi. Nah, otomatisasi di sini yaitu melakukan menggantikan teknologi manusia dengan teknologi yang canggih untuk menghindari kekeliruan, untuk menghindari ketidakpercayaan terhadap manusia. Sebagai contohnya gini, misalnya dalam proses akuntansi, suatu perusahaan masih menggunakan manual dalam pembukuannya. Nah, jadi kalau pembukuan kan otomatis karyawan yang membuat bisa saja keliru kan. Jadi diganti dengan komputer karena dengan menggunakan komputer tersebut otomatis pembukaannya akan lebih teliti dan lebih bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu sentralisasi.
Jadi untuk menghindari kegagalan dalam sistem pengendalian manajemen, sebaiknya keputusan dalam perusahaan itu bersifat sentralisasi. Jadi misalnya ada manajemen keuangan, maka manajemen tersebut yang membuat keputusan bagaimana keuangan perusahaan tersebut. Misalnya ada manajemen sumber daya manusianya. Jadi manajer sumber daya manusia tersebut yang membuat keputusan bagaimana bagian SDM tersebut harus bekerja. Yang selanjutnya yaitu pembagian resiko. Dalam menghindari kegagalan SPM, sebaiknya ada pembagian resiko. Misalnya gini, kita mendirikan sebuah perusahaan. Misalnya suatu waktu perusahaan mengalami kebakaran, otomatis kita menanggung semuanya. Jadi supaya kita tidak mengalami mengalami kerugian yang lebih besar, kita bisa memakai jasa asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan bagi karyawan untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar tersebut. Baiklah, selanjutnya itu bagian dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pengendalian hasil. Jadi pengendalian hasil ini merupakan sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi bentuk-bentuk dasar dalam pengendalian hasil yang pertama yaitu dimensi kerja. Jadi dalam mendefinisikan dimensi kerja ini yaitu harus melibatkan penyimbangan antara tanggung jawab organisasi dengan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, selanjutnya yaitu kreditor, debitor, karyawan, pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Jadi dalam mengukur kinerja ini sebaiknya manajer tidak hanya mengukur secara finansial, tapi harus mengukur secara subjektif supaya pegawai itu tahu mana hasil yang lebih penting atau tidak. Selanjutnya itu pengaturan target kinerja. Jadi target kinerja ini mempengaruhi dua hal. Yang pertama yaitu ada orang yang menyukai kerja itu ditarget karena tujuannya itu jelas. Yang kedua itu untuk memotivasi karyawan supaya mengerjakannya itu semangat karena ada targetnya. Dan selanjutnya yaitu dengan adanya pengukuran target kinerja tersebut membuat karyawan bisa mengukur seberapa jauh kinerja mereka. Selanjutnya yaitu pemberian imbalan. Jadi untuk menghargai atau mengapresiasi kinerja karyawan yang sesuai target perusahaan, maka sebaiknya perusahaan memberikan reward, hadiah kepada karyawannya. Hal tersebut yaitu untuk memotivasi supaya karyawan bekerja lebih baik lagi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, pemberian hadiah ini berupa kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, reward jalan-jalan ke luar negeri. Namun jika karyawan tidak bekerja sesuai dengan target, perusahaan juga bisa memberikan hukuman supaya karyawan itu terdorong untuk bekerja lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya masih dengan bagian sistem pengendalian manajemen, yaitu pengendalian tindakan. Jadi pengendalian tindakan merupakan pengendalian yang sifatnya memaksa karyawan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat menguntungkan atau merugikan perusahaan. Jadi dalam pengendalian tindakan ini bentuk-bentuk dasarnya yaitu yang pertama pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini merupakan pembatasan yang sifatnya itu memaksa. Jadi sebagai contohnya gini, jika seorang karyawan bekerja di frontliner dan di frontliner itu dia harus menjaga sikap ramah dan sopan, maka karyawan dituntut atau dipaksa harus melakukan hal tersebut yaitu ramah sopan kepada pelanggan. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian pertindakan. Jadi
Pengendalian pada tindakan ini yaitu pengendalian yang gunanya menilai apakah tindakan yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut menguntungkan atau merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Jadi akuntabilitas tindakan ini merupakan tanggung jawab yang diminta oleh manajer kepada karyawannya. Jadi karyawan ini bertanggung jawab atas tindakan apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu redundasi. Nah, redundasi ini artinya cadangan, di mana perusahaan itu mencadangkan karyawan atau peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya. Misalnya sebagai contoh, perusahaan mempunyai karyawan yang bisa mengoperasikan mesin. Jadi, jika karyawan yang mengoperasikan mesin tersebut misalnya sakit, tidak mungkin kegiatan operasional tersebut berhenti, maka perusahaan menyediakan karyawan lain atau pekerja lain yang bisa mengoperasionalkan mesin tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian personel. Jadi pengendalian personel ini merupakan pengendalian yang ada dalam diri karyawan, apakah kinerjanya tersebut itu memberikan kontribusi atau tidak terhadap perusahaan. Jadi dalam pengendalian personel ini bentuk dasarnya yaitu yang pertama, seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan yang tepat akan membuat karyawan ini lebih menguasai di bidang pekerjaannya. Seleksi dan penempatan tersebut harus sesuai dengan kemampuan capability karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan. Dengan diadakannya pelatihan, maka otomatis membuat karyawan lebih semangat untuk mengerjakan pekerjaannya, karena karyawan merasa percaya diri bahwa dengan adanya pelatihan mereka mampu menambah skill mereka dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya yaitu desain pekerjaan dan resourcing. Jadi, rancangan pekerjaan yang tepat serta sumber daya yang memadai membuat karyawan semakin baik dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, bagian dari sistem pengendalian manajemen yaitu pengendalian budaya. Jadi pengendalian budaya ini merupakan bagaimana individu itu menyesuaikan diri dengan norma atau budaya perusahaan tersebut. Bentuk dasar dari pengendalian budaya yang pertama yaitu kode etik. Jadi kode etik ini membantu karyawan untuk memahami apa saja yang harus dilakukan dalam perusahaan. Misalnya seperti harus ramah kepada pelanggan, maka karyawan tersebut harus melakukannya. Selanjutnya yang kedua yaitu imbalan kelompok. Jadi imbalan berupa hadiah atau insentif kepada kelompok ini juga membantu dalam pengendalian budaya. Selanjutnya yaitu transfer antar perusahaan. Jadi transfer antar perusahaan ini merupakan rotasi karyawan. Jadi dengan adanya rotasi karyawan tersebut membuat karyawan itu lebih memahami budaya antar perusahaan, budaya di dalam perusahaan tersebut, karena dengan lingkungan yang berbeda daripada biasanya. Selanjutnya yaitu pengaturan fisik dan sosial. Jadi pengaturan fisik ini hal yang harus dilakukan oleh karyawan. Misalnya sebagai contoh masalah rambut harus ditata rapi, setiap hari Jumat misalnya harus memakai batik. Hal-hal tersebut harus dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu bagian dalam pengendalian budaya yaitu bentuk dasarnya yang terakhir, tone at the top. Jadi tone at the top ini merupakan hal yang harus dilakukan manajer, yaitu manajer harus konsisten dengan tipe budaya yang dia ciptakan. Misal sebagai contohnya, manajer ini menciptakan budaya yang tegas, maka dia harus tegas, tidak boleh terlihat tidak tegas, atau dengan kata lain dia menjadi lemah lembut atau tidak sesuai dengan apa yang dia ciptakan dalam hal tegas tersebut. Selanjutnya, mengapa pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personel, serta pengendalian budaya tersebut ini penting dilakukan? Jadi untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya,
maka hal tersebut diperlukan dan untuk menghindari perusahaan tersebut gagal dalam mengelola manajemennya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai ketatnya sistem pengendalian. Jadi, ketatnya sistem pengendalian ini dimaksudkan untuk meningkatkan probabilitas tercapainya tujuan perusahaan dan mengurangi resiko hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada pengendalian hasil, ketatnya yaitu misalkan karyawan mencapai target kinerjanya, maka seharusnya perusahaan memberikan reward kepada karyawan tersebut untuk memotivasi karyawan tersebut agar mau meningkatkan kinerjanya, serta jika karyawan lalai atau melakukan kesalahan, perusahaan boleh atau bisa memberikan hukuman atau punishment kepada karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu ketatnya pada pengendalian tindakan. Nah, pengendalian tindakan ini contohnya yaitu redundasi atau cadangan. Nah, maksudnya yaitu dilebihkan. Jadi, pada redundasi tersebut, manajemen harus memastikan, bentuk ketatnya yaitu manajemen harus memastikan apa yang dicadangkan berupa karyawan atau peralatan tersebut itu dapat dipakai semaksimal mungkin atau tidak mubazir. Selanjutnya pada pengendalian personil. Jadi pengendalian personil ini contohnya yaitu seleksi dan penempatan. Nah, pada proses seleksi dan penempatan tersebut, bentuk ketatnya yaitu perusahaan harus benar-benar menseleksi karyawan sesuai dengan prosedur yang ada, harus secara adil dan tidak boleh dengan menggunakan kekuatan orang dalam. Selanjutnya yaitu pada pengendalian budaya. Contohnya yaitu bentuk dasar dari pengendalian budaya yaitu tone at the top. Nah, bentuk ketatnya yaitu seorang manajer harus dituntut bersikap secara konsisten. Hal ini konsisten dalam menciptakan lingkungan yang ada pada perusahaan. Misalnya, manajer tersebut bersikap tegas, maka dia harus tegas. Jika untuk memotivasi karyawan, tidak boleh terlihat lemah lembut. Misal, dia dalam memberitahu karyawan hal-hal yang baik untuk perusahaan, dia bersifat lemah lembut, maka dia harus lemah lembut dan tidak boleh secara tiba-tiba tegas atau memarahi karyawannya. Selanjutnya itu biaya dalam sistem pengendalian. Jadi dalam sistem pengendalian manajemen tersebut ada dua biaya. Yang pertama yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung yaitu merupakan biaya-biaya yang muncul pada aktivitas pengendalian. Misalnya biaya yang muncul pada aktivitas pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian kultural, dan pengendalian budaya. Sebagai contoh misalnya pelatihan. Nah, pelatihan itu membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut merupakan biaya langsung. Selanjutnya itu biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang muncul akibat aktivitas yang merugikan perusahaan. Misalnya sebagai contoh yang pertama yaitu perubahan perilaku. Misalnya sebagai contoh adanya pelatihan bagi karyawan seharusnya memberikan dampak bagi karyawan tersebut supaya lebih maju menambah skill. Namun kiranya karyawan tersebut malah skillnya tidak bertambah dan karena dia tidak benar-benar serius mengikuti pelatihan. Selanjutnya yaitu gamesmanship. Gamesmanship ini contohnya yaitu seorang karyawan itu merubah data perusahaan, misalnya merubah laporan keuangan perusahaan sehingga bisa jadi perusahaan tersebut mengalami kerugian akibat ulah si karyawan tersebut dalam mengganti laporan keuangan. Yang selanjutnya itu perilaku negatif. Perilaku negatif ini bisa dilakukan karena beberapa faktor. Yang pertama faktor ekonomi, faktor administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung yang muncul pada aktivitas penundaan pekerjaan. Jadi misalnya seorang karyawan ini menunda-nunda pekerjaannya yang seharusnya selesai 3 hari malah jadi seminggu, sehingga itu membuat perusahaan mengalami kerugian dan harus menambah biaya tersebut.